teman-teman perangkat desa yang kami banggakan, akhirnya terjawab sudah teka-teki tentang bagaimana nasib perangkat desa di tahun 2023 bersamaan hilangnya tenaga honorer di lingkup ASN. Sedikit kita menyimak dalam acara webinar yang digelar oleh Ditjen Bina Pemdes, yang dalam hal ini adalah beliau Bapak Nana Wayudi selaku Kasubdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah 2 pada webinar dengan tema strategi pengembangan aparatur desa wilayah Jawa Bali pada hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Kita simak berikut ini videonya. Nah, ini kan belum jelas statusnya. Nah, ini status perangkat desa ini apa gitu loh. Kami sebetulnya sudah mengusulkan untuk perangkat desa ini untuk dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini sudah didiskusikan dengan Ibu Direktur, juga sudah disampaikan ke Pak Dirjen, ini sudah disampaikan juga. Bagaimana kalau perangkat desa ini kita jadikan P3K? Kenapa harus dijadikan P3K? Satu, kekhususan. Perangkat desa ini khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan desa. P3K itu sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Desa membutuhkan perangkat desanya 10, ya 10 yang diangkat P3K. Itu aturan yang ada di manajemen kepegawaian, yang juga diatur di Undang-Undang 5 nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Jadi yang sekarang berkembang, Pak Arif mungkin sering menonton ya, atau di media massa atau di medsos. Ini yang dipertanyakan sekarang, perangkat desa ini apa ini? Jenis kelaminnya kan gitu. Jenis kepegawaiannya maksudnya. Apa gitu. Apa mau kita jadikan P3K? Itu yang sangat mungkin, menurut saya pribadi pun seperti itu. Karena apa? Nanti itu pengangkatannya, apanya itu kan disesuaikan dengan kebutuhan desa. Diusulkan. Nah, terus yang kedua, untuk siltap itu kan sudah ada. Artinya apa? Pengangkatan P3K untuk perangkat desa itu tidak mengganggu keuangan negara. Karena memang sudah ada dianggarkan di siltap, penghasilan siltap sekarang. Tinggal nanti bagaimana mekanisme untuk pembayarannya melalui status kepegawaiannya itu yang P3K itu. Nah, terus P3K itu tidak berformasi, artinya tadi itu kan sesuai kebutuhan. Jadi tidak berformasi dari pusat, oh ini formasinya sekian, tidak. Itu yang saya tahu, dan ini yang harus menjadi perhatian kita juga, karena tahun 2023 itu menurut Menpan, Pak Cahyo, menurut Pak Menterinya, di medsos atau di beberapa kesempatan sudah disampaikan tidak ada lagi honorer, Pak. Di Republik ini hanya ada PNS dan P3K. Itu yang disebut ASN di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Yang dimaksud ASN adalah pegawai negeri sipil dengan P3K. Itu aja kata Pak Cahyokumolo, kan begitu. Nah sekarang 2022, tahun depan 2023 sudah dihapus. Itu harus seperti apa gitu. Nah, kan itu. Nah, jadi saya pikir itu diskusinya di ruang lain, tapi bisa juga saya sampaikan kenapa. Karena yang pengaruh kepada penghasilan itu adalah status kepegawaian. P3K juga mengenal grid, Pak.
Nah, makanya itu saya pikir mumpung ini juga ada teman-teman yang dari Dinas PMD, kabupaten dan kota provinsi juga pikirkan ini status kepegawaian perangkat desa ini. Kalau kepala desa tidak, karena beliau-beliau itu bapak-bapak ibu kepala desa itu kan dipilih Pak. Kalau perangkat desa tidak dipilih Pak. Itu maksud saya. Jadi itu tidak pengaruh ya terhadap penghasilan. Jadi sertifikasi itu tidak pengaruh terhadap penghasilan untuk kepala desa dan perangkat desa ya.